Wilujeng rawuh wonten ing channel belajar bersama 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para kadang selalu diberi kesehatan, keselamatan dan selalu diberi kelancaran rezeki. Amin ya rabbal alamin. Pernahkah kamu merasa hidup ini seperti tidak berpihak padamu? Usaha sudah mati-matian, doa tak pernah putus, tapi rezeki serasa tak kunjung datang. Bahkan tubuhmu pun diuji. Sakit silih berganti, hati terluka berkali-kali. Jika kamu lahir di weton wagi, ketahuilah, ini bukan sekadar nasib apes. Ini adalah panggilan leluhur untuk membentukmu menjadi pribadi yang sanggup memegang rezeki besar dan menjaga amanahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sedulur KB. Selamat datang di channel kita ini, tempat kita membicarakan takdir lewat bahasa langit dan bisikan leluhur. Di sini kita tidak sekadar membahas weton, tapi mencoba memahami makna di baliknya sebagai jalan untuk bangkit, menata diri, dan memahami skenario semesta. Banyak orang memandang weton wegi sebagai salah satu hari lahir yang penuh beban. Mereka melihatnya dari luar sebagai weton yang berat hidupnya, sering diuji, dan jarang mendapat jalan mulus. Tapi sedikit yang tahu, wage justru menyimpan potensi kekayaan yang langka. Potensi ini tidak langsung diberikan, melainkan harus dibangkitkan lewat penderitaan yang bermakna. Bayangkan seperti emas yang terpendam dalam batu. Untuk mengeluarkannya, batu itu harus dihancurkan, dibakar, bahkan dilebur. Begitu pula orang wage, jiwanya harus ditempa agar pantas memegang rezeki agung. Jika kamu atau orang yang kamu cintai lahir wage, jangan buru-buru mengeluh. Karena apa yang kamu sebut nasib buruk bisa jadi adalah ritual rahasia dari leluhur untuk mengangkat derajatmu. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari kita buka tabir keistimewaan weton wage yang karakter batinnya disebut-sebut paling kuat menerima ujian. Siap, mari lanjut. Weton wage bukanlah sekadar penanda hari lahir di kalender Jawa. Ia membawa sebuah warisan energi yang tidak semua orang sanggup memikul. Dalam primbon Jawa, wage dikenal sebagai weton panyungunan, yaitu hari lahir yang memuat doa dan harapan besar dari orang tua maupun leluhur. Doa ini ibarat pusaka yang diwariskan, berharga, tetapi berisiko jika dipegang oleh orang yang belum siap. Orang wage seringkali terlahir bukan untuk langsung menikmati kenyamanan hidup, tetapi untuk melewati proses panjang yang penuh cobaan. Ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari ngelakoni proses hidup yang menguji keteguhan hati. Banyak pemilik weton wage yang mengalami masa kecil sulit. Ada yang lahir di keluarga miskin. Ada yang sejak kecil kehilangan orang tua. Ada pula yang tumbuh dengan kondisi kesehatan lemah. Bayangkan seperti seorang pandai besi yang membuat keris. Bila besi ditempa berulang kali di atas api panas, dipukul, dibengkokkan lalu didinginkan, hanya untuk kemudian dipanaskan lagi. Proses ini berulang sampai besi tersebut menjadi keris yang tajam dan sakti. Begitu pula orang wage, jiwanya ditempa agar kelak bisa memikul beban besar. Di sebuah desa di lereng Gunung Lau, ada kisah nyata seorang pria bernama Pak Tarmidi. Ia lahir wage. Sejak kecil tubuhnya ringkih, sering sakit-sakitan. Bahkan nyaris meninggal di usia 5 tahun. Orang-orang kampung menganggapnya anak yang tidak akan berumur panjang. Tetapi ibunya selalu berkata, "Nak, kamu kuat. Leluhurmu kuat. Suatu saat nanti kamu akan mengangkat nama keluarga ini." Masa remajanya dihabiskan dengan bekerja serabutan. Ia pernah menjadi kuli bangunan, penjual es keliling, hingga tukang kebun. Namun di balik semua kerja keras itu, ia selalu mengingat pesan ibunya untuk tetap berdoa di malam wage. Bertahun-tahun kemudian jalan rezekinya mulai terbuka. Ia merintis usaha kopi kecil-kecilan, yang lambat laun berkembang menjadi salah satu produsen kopi terbesar di kabupatennya. Orang-orang melihat keberhasilannya,
Tapi hanya sedikit yang tahu bahwa di balik itu, semua ada puluhan tahun ujian dan penderitaan. Inilah gambaran nyata energi leluhur yang menguji. Orang Wage jarang mendapat rezeki instan. Sebelum menerima keberkahan besar, mereka akan dibuat jatuh, bahkan hingga titik terendah. Semua itu bukan untuk menyiksa, tetapi untuk memastikan bahwa ketika kelak kekayaan datang, mereka tidak mudah goyah dan lupa diri. Salah satu ciri paling menonjol dari orang yang lahir di weton Wage adalah pengalaman sakit yang berulang. Sakit ini bisa berupa fisik seperti penyakit yang sulit sembuh atau stamina, yang lemah atau non-fisik, seperti masalah keuangan, kekecewaan mendalam, atau pengkhianatan dari orang terdekat. Dalam pandangan leluhur, sakit ini bukanlah hukuman. Justru ini adalah proses seleksi spiritual. Leluhur percaya bahwa rezeki yang besar ibarat pusaka bertuah. Pusaka tidak bisa sembarangan diberikan. Jika dipegang oleh orang yang tidak siap, pusaka itu bisa membawa petaka. Demikian pula rezeki agung yang diwariskan kepada orang Wage, ia harus melalui saringan, ketahanan mental dan batin. Ada sebuah pepatah Jawa, sing kuat nelongso bakal kuat ngasto. Artinya hanya mereka yang kuat menanggung derita yang akan kuat memegang amanah besar. Sakit menjadi cara untuk mengukur sejauh mana jiwa seseorang siap menerima anugerah. Orang yang mudah menyerah saat diuji biasanya belum siap menjaga warisan leluhur. Mari kita lihat contoh kisah nyata. Ada seorang wanita Wage bernama Bu Sulastri. Hidupnya sejak muda penuh ujian. Suaminya meninggal di usia muda. Ia harus membesarkan 3 anak, seorang diri dengan penghasilan seadanya, sebagai penjual sayur keliling. Hampir setiap bulan ia jatuh sakit tapi tetap memaksa berjualan. Di mata orang ia mungkin hanya seorang janda miskin, tapi di balik itu, ia memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Tidak pernah mengeluh di depan anak-anak, selalu mengajarkan mereka bersyukur, dan tetap menyisihkan sebagian uangnya untuk sedekah. Leluhur melihat itu sebagai tanda kesiapan. 15 tahun kemudian, seorang pelanggan tetap yang sudah seperti keluarga menghibahkan sebidang tanah kepadanya. Dari tanah itu Bu Sulastri membangun rumah kontrakan kecil, lalu berkembang menjadi 8 pintu. Kini di usia senja ia hidup berkecukupan, bisa membiayai sekolah cucu-cucunya, dan tetap menjaga kebiasaan sedekah. Sakit yang dialami Bu Sulastri di masa lalu bukan untuk melemahkan, tapi untuk menyaring jiwanya. Jika anugerah itu datang di masa muda, mungkin ia akan terlena atau salah menggunakannya. Leluhur menahannya hingga saat ia benar-benar siap. Inilah yang sering tidak disadari. Banyak orang Wage mengira bahwa sakit dan penderitaan adalah tanda kutukan. Padahal justru sebaliknya, itu adalah tanda bahwa leluhur sedang menyiapkan ruang dalam jiwamu untuk menampung berkah yang besar, seperti bejana. Jika belum dibersihkan, air suci tidak akan dituangkan ke dalamnya. Berdasarkan pengamatan dan warisan primbon, orang yang lahir di weton Wage biasanya mengalami pola ujian hidup yang mirip, walaupun bentuknya berbeda-beda. Pola ini seperti tanda tangan energi yang diwariskan sejak lahir. Pola pertama, perjalanan karir yang lambat. Orang Wage seringkali harus meniti pekerjaan dari posisi paling rendah. Mereka jarang mendapat promosi cepat meskipun bekerja keras. Pola kedua, rezeki datang lalu hilang. Saat orang Wage mulai merasakan sedikit kelonggaran, tiba-tiba muncul kebutuhan mendesak yang menguras tabungan. Bisa karena sakit keluarga, kerugian usaha, atau masalah lain yang datang mendadak. Ini sering membuat mereka frustasi, padahal sebenarnya itu adalah cara leluhur menguji bagaimana mereka mengatur rezeki. Pola ketiga, sakit berkepanjangan saat mulai bangkit. Banyak orang Wage yang ketika usahanya mulai maju justru tubuhnya jatuh sakit. Dalam pandangan leluhur, ini adalah momen penyesuaian energi. Rezeki besar memerlukan daya spiritual yang tinggi, dan sakit di masa ini adalah proses tuning agar energi fisik dan batin selaras. Pola keempat, dikhianati orang dekat. Tidak jarang orang Wage mengalami pengkhianatan dari sahabat, keluarga, atau pasangan di saat mereka berada di puncak semangat. Ini bukan sekadar cobaan sosial, melainkan filter untuk memastikan bahwa saat nanti rezeki besar datang, mereka sudah tahu siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya menumpang untung. Contoh kisahnya bisa kita lihat dari Mas Seno, seorang pengrajin mebel
Awalnya ia bekerja di bengkel kecil, lalu memberanikan diri membuka usaha sendiri. Saat order mulai banyak, salah satu karyawan yang dianggap seperti saudara malah membawa lari modal dan pelanggan. Usaha hampir bangkrut, tapi Mas Seno memilih bangkit, memulai lagi dari nol, bahkan mengembangkan produk baru. Beberapa tahun kemudian usahanya justru lebih besar dari sebelumnya. Dan yang terpenting, ia sudah belajar untuk lebih selektif memilih orang yang akan diajak bekerja sama. Leluhur tidak menguji orang Wage yang biasa-biasa saja. Ujian besar biasanya hanya diberikan kepada mereka yang punya potensi besar. Jadi jika kamu merasa hidupmu penuh rintangan, itu justru pertanda bahwa kamu sedang diawasi dan dibimbing. Orang Wage yang sudah menjalani ujian panjang biasanya akan mulai merasakan tanda-tanda halus bahwa masa sulitnya hampir selesai. Tanda ini bukan selalu berupa uang banyak yang datang tiba-tiba, melainkan perubahan energi batin dan lingkungan yang mengelilinginya. Tanda pertama, hati terasa lebih tenang meski keadaan belum membaik sepenuhnya. Seolah-olah ada rasa pasrah yang bukan menyerah tapi menerima. Orang Wage yang sampai di tahap ini biasanya sudah melewati fase marah, kecewa, atau iri. Mereka mulai memandang masalah sebagai bagian dari jalan hidup, bukan penghalang. Tanda kedua, muncul kejadian-kejadian kecil yang penuh makna. Misalnya, dipertemukan dengan orang yang memberi peluang tanpa diminta, menemukan barang yang hilang saat sangat dibutuhkan, atau mendapat kabar baik di saat hati hampir putus asa. Ini adalah sinyal dari leluhur bahwa pintu rezeki mulai terbuka sedikit demi sedikit. Tanda ketiga, rezeki tak terduga mulai berdatangan. Bentuknya bisa macam-macam, mulai dari utang yang tiba-tiba dibayar orang, dagangan yang laris tanpa promosi, hingga bantuan finansial yang datang tanpa diminta. Rezeki ini biasanya tidak langsung dalam jumlah besar, tapi cukup untuk menguatkan semangat. Tanda keempat, semakin sering ditolong orang yang bahkan tidak dikenal. Bisa jadi tiba-tiba ada orang yang membayari makan, memberi tumpangan, atau membantu pekerjaan tanpa pamrih. Leluhur menggunakan tangan-tangan asing. Ini sebagai cara mengalirkan energi bantuan kepada orang Wage yang hampir lulus ujian. Saya pernah mendengar kisah Pak Rudi, seorang Wage yang merantau ke kota untuk bekerja. Bertahun-tahun ia hidup pas-pasan, bahkan sempat tidur di emperan toko. Namun di tahun ke-10 perantauannya, ia mulai mengalami hal-hal kecil yang tidak biasa. Mendapat pekerjaan baru tanpa melamar, dipinjami modal usaha oleh orang yang baru dikenalnya sebulan, dan pelanggannya semakin bertambah. Dalam 2 tahun, hidupnya berubah total. Dari pengangguran menjadi pengusaha catering yang sukses. Leluhur mengajarkan bahwa tanda-tanda ini adalah kode alam bahwa energi batin seseorang sudah selaras. Artinya ia sudah melewati tahap penyaringan dan pusaka rezeki mulai diturunkan. Jika tanda ini muncul, yang harus dilakukan adalah menjaga hati tetap rendah, tetap berdoa dan tidak sombong. Karena di tahap ini, kesombongan adalah satu-satunya hal yang bisa membalikkan keberuntungan. Meskipun orang Wage memiliki takdir rezeki besar, proses menuju ke sana bisa lama jika tidak dilakukan. Langkah-langkah penyelaras energi. Leluhur mengajarkan beberapa cara untuk mempercepat datangnya keberkahan. Pertama, jangan melawan sakit. Ketika tubuh atau hidup diuji, jangan hanya fokus pada rasa sakitnya, tapi pahami pesannya. Sakit bisa menjadi alarm bahwa kita sedang keluar jalur, terlalu serakah, atau lupa pada tujuan hidup yang lebih besar. Dengan menerima dan memaknainya, energi kita justru akan cepat pulih. Kedua, tirakat malam Wage. Dalam primbon, malam Wage dianggap memiliki resonansi khusus bagi orang yang lahir di hari itu. Melakukan tirakat, seperti berdoa, bermeditasi, atau membaca wirid di malam Wage, dipercaya bisa memperkuat ikatan spiritual dengan leluhur. Ketiga, puasa dan sedekah. Puasa, terutama puasa Senin, Kamis, atau Mutih, adalah cara untuk membersihkan batin dari energi negatif. Sedekah meski sedikit menjadi pintu pembuka rezeki. Leluhur percaya bahwa rezeki besar hanya datang kepada mereka yang tidak kikir. Keempat, menyepi di tempat yang tenang. Orang Wage sering membawa beban pikiran berlebihan. Menyepi di tempat alami seperti gunung, pantai,
atau hutan bisa membantu menata kembali energi batin. Kelima, doakan leluhur. Banyak orang hanya minta didoakan oleh leluhur tapi lupa mendoakan mereka. Mengirim doa kepada leluhur dianggap sebagai bentuk rasa terima kasih yang akan dibalas dengan bimbingan dan perlindungan. Kuncinya adalah membersihkan niat dalam bekerja. Jangan hanya bekerja untuk menjadi kaya, tapi niatkan untuk memberi manfaat dan membawa berkah. Pepatah Jawa mengatakan, "Seng kuat nelongso ben kuat ngasto rezeki agung." Artinya derita yang kita jalani adalah bekal agar kita kuat menjaga anugerah besar. Contoh kisah datang dari Mbak Rina, seorang wage yang bekerja sebagai perajin batik. Awalnya, ia hanya menjual batik di pasar kecil. Setelah mulai rutin tirakat malam wage, rajin sedekah walau sedikit, dan mendoakan leluhur setiap pagi, pesanan batiknya mulai datang dari luar kota. Kini ia bahkan mengekspor batik ke luar negeri. Leluhur ingin mengajarkan bahwa kekayaan bukan sekadar hasil kerja keras, tapi juga hasil dari selarasnya hati, niat, dan restu dari mereka yang telah lebih dulu ada. Jika langkah-langkah ini dilakukan dengan ikhlas, pintu rezeki orang wage akan terbuka lebih cepat dari yang dibayangkan. Sedulur semua, setelah kita membedah rahasia weton, wage dari berbagai sisi, dari ujian berat yang sering datang sejak lahir, sakit yang menjadi seleksi spiritual, hingga tanda-tanda bahwa masa sulit akan segera berakhir, maka jelaslah, satu hal, menjadi orang wage bukanlah hukuman, melainkan amanah besar dari leluhur. Setiap penderitaan yang kamu jalani adalah pahatan halus pada jiwa, agar kamu sanggup memegang pusaka rezeki dengan hati yang kuat. Leluhur tidak ingin rezeki besar jatuh pada jiwa yang rapuh, karena itu akan menghancurkannya. Maka ujian yang kamu hadapi hanyalah ritual penyucian batin sebelum kau menerima amanah itu. Ingatlah, orang wage yang berhasil melewati ujian biasanya akan meraih rezeki yang bukan hanya besar, tapi juga berkah. Bukan sekadar kaya harta, tapi juga kaya relasi, kaya pengalaman, dan kaya makna hidup. Namun kuncinya ada di kesabaran, penerimaan, dan keselarasan dengan energi leluhur. Jangan pernah merasa sendirian. Leluhurmu selalu memantau langkahmu. Mereka menguji, tapi juga melindungi. Mereka menahan rezekimu, tapi juga sedang menyiapkan jalan yang lebih lapang dari yang bisa kamu bayangkan. Maka bila hari ini kamu masih berada di titik terendah, jangan patah semangat. Setiap tetes air mata, setiap rasa sakit, setiap kali kamu jatuh lalu bangkit, semua itu adalah tanda bahwa kamu sedang ditempa. Dan ingatlah, besi terbaik lahir dari api yang paling panas. Semoga setiap orang wage yang mendengar ini diberi kekuatan untuk bertahan, kesabaran untuk menunggu, dan kebijaksanaan untuk menerima. Semoga pintu rezekimu dibuka selebar-lebarnya, jalanmu dipermudah, dan hubunganmu dengan leluhur selalu terjaga. Karena wage sejati adalah mereka yang mengubah luka menjadi cahaya, derita menjadi doa, dan ujian menjadi jalan menuju kemuliaan. Dan bila saat itu tiba, kamu akan mengerti bahwa semua sakit dan jatuhmu hanyalah bagian dari skenario indah semesta untuk memuliakanmu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.